Pertama-tama Bunda siapkan cetakan kue talam, ini ukuran kecil ya. Dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 28 cetakan kue talam seperti ini. Nah, ini cetakannya dioles dengan minyak terlebih dahulu ya, agar nanti tidak lengket dan mudah mengeluarkannya setelah matang. Jika sudah, ini cetakan kue talamnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan daun bawang 1 ikat, ini isinya sekitar 5 batang ya, dan ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini udah selesai ya, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah besar, ini sekitar 14 buah ya, ini juga sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini udah selesai ya, ini cabainya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga tahu. Di sini saya menggunakan tahu yang ukurannya agak besar ya. Ini saya beli di pasar, harganya Rp4.000. Isinya ada 10 buah untuk satu bungkusnya. Dan ini saya beli 2 bungkus ya. Tahu ini saya cuci bersih terlebih dahulu. Nah, ini udah saya cuci ya. Kemudian ini akan saya haluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan ulekan aja karena cuman sedikit. Tapi kalau misalnya Bunda membuat dalam jumlah banyak untuk jualan, bisa menggunakan alat lainnya ya, agar lebih mudah dan cepat. Nah, ini udah selesai digiling halus dan ini saya pindahkan ke wadah yang agak besar. Karena ini mangkuknya agak kekecilan ya, agar nanti lebih mudah mengaduk bahan lainnya. Kemudian tambahkan kaldu bubuk 1 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa daging sapi. Kemudian tambahkan juga lada bubuk 1/4 sendok teh. Dan saya juga menambahkan sedikit kunyit bubuk agar nanti terlihat lebih menarik ya, karena untuk jualan. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Kemudian tambahkan juga 4 sendok makan munjung tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang harga per kilonya Rp10.000. Ini saya masukkan 3 sendok makan dulu. Kemudian kita aduk rata ya. Dan saya menambahkan 1 sendok makan lagi tepung terigu. Jadi totalnya kita menggunakan 4 sendok makan ya. Di sini tepung terigunya berfungsi sebagai pengikat agar nanti tahunya nggak ambiar setelah matang. Tapi jika kadar air pada tahu yang Bunda gunakan itu tinggi, Bunda boleh menambahkan lagi tepung terigunya ya. Nah, seperti ini udah rata. Kemudian Bunda boleh memasukkan cabai merah yang tadi sudah kita iris tipis. Kemudian tambahkan juga 1 ikat daun bawang yang tadi sudah diiris tipis juga. Nah, ini kita aduk lagi sampai rata. Dan jika sudah rata, ini sudah siap ya untuk kita masukkan ke dalam cetakan kue talam. Tapi sebelumnya kita siapkan mie-nya dulu ya. Di sini saya menggunakan mie instan yang rasa kebab rendang. Bunda boleh menggunakan varian rasa yang lainnya ya. Ini akan saya rebus sampai lunak, tapi sebelumnya ini akan saya hancur-hancurkan terlebih dahulu, agar nanti nggak terlalu kepanjangan saat dijadikan sebagai isian. Oh ya, karena ini volumenya cuma sedikit, ini saya akan tambahkan mie kuning biasa ya, agar nanti hasilnya lebih banyak, tapi tetap hemat. Di sini saya menggunakan mie kuning sebanyak 60 gram, dan ini juga akan saya rebus ya, tapi ngerebusnya nggak berbarengan, karena mie kuning yang saya gunakan ini mie kuning yang tipis dan cepat banget lunaknya. Jadi saya akan merebus duluan yang mie instannya. Nah, ini airnya sudah mendidih ya, langsung dimasukkan aja mie instannya dan ini kita rebus sampai lunak. Nah, ini punya saya udah lunak ya, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Kemudian bisa lanjut merebus yang mie kuningnya ya. Ini mie kuningnya karena tipis banget, jadi ngerebusnya sebentar aja biar nggak terlalu kelembekan. Nah, seperti ini udah mateng ya, ini juga bisa langsung kita angkat. Ini kita campur ke mie instan yang tadi sudah kita rebus duluan. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, agar mie instan dan mie kuningnya ini tercampur rata. Kemudian masukkan bumbu mie instannya, dan karena ini mie goreng, jadi saya harus menambahkan sedikit garam agar asinnya pas, karena tadi kita menambahkan mie kuning yang tanpa bumbu ya. Kemudian saya juga menambahkan 1 sendok teh cabai bubuk agar nanti isiannya ini lebih pedas mantap. Ini kita aduk sampai rata. Dan jika sudah rata, kemudian Bunda boleh memasukkan telur sebanyak 2 butir. Nah, ini kita aduk-aduk lagi ya, sampai telurnya ini benar-benar tercampur rata dengan mie-nya. Nah, seperti ini udah cukup ya, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian.
Kemudian ambil satu buah cetakan kue talam yang sudah dioles dengan minyak sayur. Ini kita isikan adonan tahu ke dalamnya. Ini kira-kira hanya 2/3 cetakan aja ya mengisinya. Dan ini agak kita padatkan sedikit. Kemudian kita lubangi bagian tengahnya. Kemudian masukkan mie ke dalam lubang yang tadi kita buat di bagian tengahnya. Ini sambil ditekan-tekan juga ya sampai penuh. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil satu cetakan kue talam, kemudian masukkan adonan tahu ke dalamnya, kira-kira 2/3 bagian. Kemudian ini agak kita padatkan, ini kita buat lubang di tengahnya. Kemudian masukkan mie ke dalam lubang yang tadi kita buat sambil agak ditekan-tekan ya. Dan jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 28 tahu mie rendang seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika sudah diisi semua cetakan kue talamnya dengan tahu dan mie, ini akan kita kukus ya. Ini meletakkannya di kukusan rapat-rapat enggak apa-apa, atau kalau misalnya enggak muat, boleh juga ditumpuk ke atas ya. Dan ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang. Nah, ini punya saya yang udah mateng. Ini mengeluarkan dari cetakannya sangat-sangat mudah karena tadi kita sudah mengolesnya dengan minyak sayur, jadi sama sekali nggak lengket. Jika sudah dikukus seperti ini bisa bunda stok ya bun ya. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat dan disimpan di kulkas bawah. Kemudian dibawa ataupun dijual keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan ide frozen food. Jika disimpan beku, insya Allah ini bisa tahan sampai 1 bulan. Dan punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika minyaknya udah panas, langsung kita masukkan aja tahu mie rendangnya. Ini kita goreng sebentar aja ya, nggak usah lama-lama, karena kan sebenarnya ini udah mateng ya. Atau kalau bunda mau lebih enak lagi, ini bisa bunda goreng menggunakan baluran kocokan telur. Tapi ini agar lebih hemat untuk jualan dan murah meriah, jadi saya goreng seperti ini aja ya. Ini juga nanti hasilnya enak banget. Nah, ini nggak usah dibalik ya bun ya, kita menggoreng bagian bawahnya aja. Karena jika menggorengnya dengan dibalik, nanti permukaan mie-nya terlihat kurang cantik dan berkerut. Nah, ini udah mateng ya, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi, ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan unik banget dan terlihat sangat lezat. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa bunda isi dengan 5 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Dan saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini agar terlihat lebih menarik dan elegan. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Oh ya, ini juga bisa bunda kemas satuan ya, misalnya untuk snack box. Di sini saya alas dulu dengan cup kertas, kemudian saya kemas menggunakan mika kecil, dan saya juga menambahkan stiker thank you di atasnya. Jika dikemas seperti ini, pasti akan menaikkan nilai jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini tahunya lembut banget, gurih berpadu dengan lezatnya mie kebab rendang yang ada di bagian tengah. Berasa ada pedes-pedesnya dari cabenya. Juga ini mie-nya sedap banget. Enak, mantep. Ini benar-benar perpaduan yang sangat lezat. Apalagi dimakan dengan saus sambal. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Ini cocok juga loh dijadikan sebagai lauk makan. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp18.100, menghasilkan 28 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp646. Nah, ini masih bisa bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja.
Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, siapkan 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya akan saya haluskan terlebih dahulu ya. Bawang putih ini akan kita gunakan 2 kali. Jadi yang pertama kita gunakan untuk isiannya setengah, kemudian sisanya setengah lagi akan kita gunakan untuk kulit. Jika sudah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 150 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja. Ini harga per kilonya Rp10.000. Kemudian masukkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Juga masukkan 2 siung bawang putih yang tadi sudah kita haluskan. Ini kita pakai setengahnya aja ya, karena tadi kita menghaluskannya 4 siung. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan 300 ml air. Ini airnya air mendidih ya bun ya, baru aja saya angkat dari kompor. Ini penting airnya harus benar-benar mendidih agar nanti teksturnya lembut dan empuk. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Jika sudah rata, kemudian ini kita dinginkan terlebih dahulu ya, baru nanti kita memasukkan bahan-bahan lainnya. Sambil menunggu ini dingin, kita siapkan isiannya. Untuk isiannya, saya menggunakan 4 butir telur. Ini kita masukkan ke dalam wadah ya. Ini saya gunakan telur yang ukuran sedang aja. Kemudian tambahkan juga sejumput garam. Saya tidak menambahkan bumbu yang lain, karena nanti saya akan menambahkannya saat menumis. Kemudian ini kita kocok sampai lepas, agar nanti kita mudah menyendoknya saat telur ini kita dadar. Menggunakan 4 telur ini sebenarnya memang kebanyakan ya bun ya. Jadi kalau misalnya bunda buat satu resep, sebaiknya gunakan 3 telur aja udah cukup, karena nanti ini lebih isiannya cukup banyak. Nah seperti ini udah cukup, telur ini akan kita dadar. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan. Ini minyaknya sedikit aja ya untuk mendadar telur. Kemudian masukkan sekitar 2-3 centong kecil seperti ini. Nah ini kita dadar ya sampai matang. Ini telur dadarnya jangan terlalu tebal ya bun ya, agar nanti hasilnya bagus. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah seperti ini udah cukup ya. Ini telurnya bisa kita angkat. Sembari menunggu dadaran telur berikutnya matang, ini selagi masih hangat kita gulung. Karena kalau sudah dingin telurnya ini terkadang nggak mau digulung. Nah lanjutkan membuat dadaran telur sampai selesai. Nah ini telur yang didadar udah selesai ya. Dan setelah didadar seperti ini, kemudian ini saya gunting-gunting seperti ini. Ini karena saya membuatnya cuma sedikit, jadi saya gunting satu-satu aja seperti ini. Tapi kalau misalnya bunda membuat dalam jumlah banyak untuk jualan, bunda bisa mengiris-ngirisnya sekaligus banyak ya, agar lebih mudah dan cepat. Nah ini udah selesai digunting semua, jadinya seperti ini. Jadi seperti mie ya bun ya, tapi ini terbuat dari telur. Nah ini telurnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah besar. Ini saya gunakan agak banyak, ini sekitar 10 buah ya. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis seperti ini. Kalau misalnya di tempat bunda cabai merahnya lagi mahal dan camilannya ini untuk jualan yang murah meriah, ini cabai merah segarnya boleh di skip ya, atau boleh juga diganti dengan cabai bubuk. Nah ini udah selesai diiris tipis cabenya, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 batang daun bawang, ini juga sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah ini daun bawangnya udah selesai ya diiris tipis. Jika sudah selesai semua, ini bawang merah, bawang putih, dan daun bawangnya akan kita tumis. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan jika sudah panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Kemudian masukkan juga cabai merah yang tadi sudah kita iris tipis. Nah ini kita tumis ya sampai bawang dan cabenya ini matang dan harum. Nah seperti ini udah cukup. Kemudian kecilkan apinya dan masukkan telur yang tadi sudah kita gunting tipis-tipis. Kemudian masukkan juga daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis.
Ingat, ini posisi apinya harus kecil ya bun ya, karena jika telurnya ini sudah dimasukkan dan apinya masih besar, ini telurnya akan sangat cepat gosong. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh bubuk kari, ini saya pakai yang bubuk kering ya bun ya. Masukkan juga kaldu bubuk 1 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa daging sapi. Tambahkan juga gula pasir 1/2 sendok teh. Ini kita aduk sampai rata ya. Oh ya, untuk bubuk karinya ini kalau bisa jangan di skip ya bun ya, karena nanti akan memberikan cita rasa yang sangat sedap pada tumisan telur kita ini. Di sini saya tidak menambahkan lagi garam karena menurut saya menggunakan 1 saset kaldu bubuk seperti ini nanti rasa asinnya sudah pas dan gurihnya udah sedap mantep. Dan terakhir saya juga menambahkan cabai bubuk sebanyak 1 sendok teh. Kalau misalnya bunda suka pedas, bunda boleh menambahkan cabai bubuknya ya, karena memang menurut saya 1 sendok teh seperti ini nggak terlalu pedes ya, pedesnya sedang aja. Ini kita aduk sampai rata, dan jika sudah rata ini bisa kita koreksi rasanya, dan kalau sudah oke, ini bisa kita matikan api kompornya dan kita pindahkan ke dalam wadah. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Ini adonan terigunya udah dingin. Kalau sudah dingin seperti ini, baru bisa kita masukkan telur. Ini telurnya saya gunakan hanya setengah aja, jangan digunakan semua. Kalau misalnya bunda membuat 2 resep, baru ini telurnya dimasukkan 1 butir. Tapi walaupun hanya setengah, ini telurnya jangan di skip ya bun ya, karena telur ini nanti akan membuat kue kita tetap empuk dan lembut walaupun sudah dingin. Nah, ini saya aduk rata. Saya mengaduknya menggunakan tangan aja biar lebih mudah dan cepat. Jika sudah rata, kemudian bunda bisa memasukkan tepung sagunya. Nah, ini tepung sagunya sebanyak 150 gram. Selain tepung sagu, bunda boleh menggantinya dengan tepung tapioka ya. Tapi kalau misalnya mau lebih murah, gunakan aja tepung sagu curah. Kalau di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan tepung tapioka. Harga per kilonya hanya 11.500. Ini kita campur sampai benar-benar rata. Oh ya, karena kadar air pada tepung itu berbeda-beda, jika adonan bunda masih lengket dan basah setelah ditambahkan 150 gram tepung sagu, bunda boleh menambahkan sedikit tepung sagu lagi ya, sampai didapatkan tekstur yang bagus dan mudah dibentuk-bentuk. Nah, ini punya saya udah cukup, ini udah bagus, sudah mudah dibentuk-bentuk. Kemudian ambil 1 bagian adonan, ini kita isi dengan tumisan telur suwir pedas ya, dan ini kita tutup sampai benar-benar rapat. Kemudian ini kita bentuk bulat dan agak gepeng. Jika sudah diisi semua, ini akan kita rebus. Siapkan air secukupnya dalam panci, dan jika airnya sudah mendidih, tambahkan sedikit minyak sayur agar nanti kue kita nggak saling lengket saat direbus. Kemudian masukkan cireng isi telur suwir pedas, ini kita rebus sampai kue kita matang. Dan ciri-ciri kuenya ini matang, kuenya ini akan mengambang dengan sendirinya. Nah, ini punya saya udah mengambang ya. Dan jika sudah mengambang seperti ini, kita diamkan dulu sebentar, jangan buru-buru diangkat. Sekitar setengah sampai 1 menit aja. Karena jika langsung diangkat, terkadang ada beberapa yang bagian tengahnya belum benar-benar matang. Nah, ini punya saya udah mengambang selama kurang lebih 1 menit, dan ini akan langsung saya angkat aja. Selagi masih panas, baru diangkat dan permukaannya masih basah dan lengket, ini langsung aja kita baluri dengan tepung panir. Sebenarnya bunda bisa aja ya memanirnya saat sudah dingin, tapi tentunya bunda nanti memerlukan pelapis terigu lagi, dan itu pastinya akan biaya lagi ya. Selain itu kelebihannya, jika selagi panas ini kita panir, tepung panirnya ini akan relatif lebih bersih, tidak banyak yang menggumpal terkena larutan pelapis terigu. Oh ya, jika sudah dipanir seperti ini bisa bunda stok ya. Jadi kalau misalnya bunda ingin jualan untuk keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat dan disimpan di kulkas bawah. Kemudian dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan ide frozen food. Jika disimpan beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Dan punya saya kali ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika sudah panas, ini langsung kita goreng aja. Menggunakan api sedang ya, sampai tepung panirnya ini kriuk crispy dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini gorengnya nggak usah lama-lama amat ya bun ya, karena kan sebenarnya ini dalamnya udah matang semua ya. Kita hanya mematangkan lapisan tepung panirnya aja sampai crispy. Nah, ini punya saya udah matang ya. Ini 2 sisinya sudah berwarna kecoklatan.
Tepung panirnya juga udah kriuk crispy. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan crispy banget bagian luarnya. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Ini punya saya plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box ya. Ini saya alas terlebih dahulu dengan cup kertas, kemudian saya kemas menggunakan plastik mika ukuran kecil. Kemudian saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas menggunakan plastik mika dan ditambah stiker thank you seperti ini, terlihat semakin cantik dan elegan ya Bun. Jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy banget, berpadu dengan lembutnya cireng, serta isian telur suwir pedas yang ada di sebelah dalam. Ini benar-benar enak, sedap, mantap. Ini isian telur suwir pedasnya berasa gurih banget, ditambah lezatnya aroma bumbu kari yang benar-benar sedap. Ini perpaduan yang enak banget. Ini cirengnya juga lembut, sama sekali nggak alot. Dan ini juga walaupun sudah dingin tetap lembut. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp14.875, menghasilkan 24 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp619. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan cetakan kue talam, ini yang ukuran kecil ya, dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 28 cetakan kue talam seperti ini. Kemudian siapkan juga kulit pangsit, ini saya beli di pasar yang kiloan ya, jadi bisa lebih besar ukurannya dan lebih murah. Ini saya beli di pasar harganya Rp9.000 per 500 gram. Isinya sekitar 50 lembar. Kulit pangsit ini saya potong menjadi 2 bagian dan saya masukkan ke dalam cetakan kue talam dengan cara ditekuk seperti ini dan ditekan-tekan ya. Jadi satu kue hanya memerlukan setengah lembar aja kulit pangsit. Dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 14 lembar kulit pangsit. Oh ya, modal untuk satu lembar kulit pangsitnya ini sekitar Rp160 ya. Jika sudah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini sudah saya cuci bersih ya, dan saya giling halus. Nah, ini sudah selesai digiling halus ya, dan ini bisa kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Ini bawang merah dan bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga wortel. Ini beratnya sekitar 250 gram sebelum dikupas. Jadi memang kita gunakan agak banyak ya wortelnya. Ini wortelnya sudah saya kupas dan cuci bersih. Ini saya serut menggunakan serutan sayur seperti ini. Jadi ini diserut kasar aja ya Bun ya. Tapi kalau misalnya Bunda nggak punya serutan sayur seperti ini, Bunda boleh menggunakan parutan keju atau boleh juga diiris-iris tipis secara manual ya. Nah, jika sudah, ini wortelnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu.
Kemudian siapkan juga satu ikat daun bawang, ini isinya sekitar 5 batang ya. Jadi memang kita gunakan juga daun bawang yang lumayan banyak. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Jika sudah, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah besar, ini beratnya sekitar 80 gram. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Jika sudah, ini cabai merahnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga telur. Di sini saya menggunakan telur sebanyak 8 butir. Ini yang ukuran sedang ya. Telur ini kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar agar memudahkan kita untuk mencampurnya dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian tambahkan kaldu bubuk 2 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa daging sapi. Kemudian tambahkan juga lada bubuk 1 saset. Ini lada bubuk yang ukuran kecil ya, yang beratnya 3 gram. Kemudian tambahkan juga garam 1/4 sendok teh, ketumbar bubuk 1/4 sendok teh, dan sejumput bubuk kari. Ini bubuk karinya sedikit aja ya bun ya, kira-kira seujung sendok, itu udah cukup. Jangan lupa masukkan juga bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah digiling halus. Kemudian ini kita kocok sampai benar-benar lepas ya bun ya. Dan ciri-ciri telurnya ini sudah terkocok lepas, ini ketika disendok telurnya nggak tertarik jatuh ke bawah. Nah seperti ini udah cukup ya, ini telurnya udah terkocok lepas. Ini kalau kita sendok seperti ini sudah mudah ya bun ya, nggak tertarik ke bawah lagi. Kemudian bunda boleh menambahkan 250 gram wortel yang tadi sudah kita serut halus. Tambahkan juga 1 ikat daun bawang yang sudah diiris tipis. Serta masukkan 80 gram cabai merah besar yang sudah diiris tipis. Nah ini kita aduk ya sampai rata, sampai semua sayurannya ini tercampur rata dengan telurnya. Nah seperti ini udah cukup ya. Ini sudah siap untuk kita isikan ke dalam kulit pangsit yang tadi kita masukkan ke dalam cetakan kue talam. Ambil cetakan kue talam yang sudah diisi kulit pangsit, kemudian ini kita masukkan adonan telur sayurnya. Ini sampai penuh ya bun ya, dan ini sudah saya timbang berat telurnya ini sekitar 30 gram. Lakukan hal yang sama sampai semua kulit pangsitnya ini terisi dengan telur sayur. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 28 pangsit telur seperti ini. Jika sudah diisi semua, ini akan kita kukus ya bun ya. Ini kita letakkan di sarangan kukusannya, dempet-dempet gini nggak apa-apa ya. Nah ini kita kukus selama lebih kurang 20 menitan atau sampai kuenya ini matang. Ini kita kukus menggunakan api sedang aja, karena memang ini cepet banget ya matangnya, karena ini cuman adonan telur aja. Nah ini punya saya udah mateng, ini sudah didinginkan juga, dan ini mudah banget mengeluarkan dari cetakannya, walaupun tadi tidak kita oles dengan minyak sayur ya. Jika sudah dikukus seperti ini sebenarnya sudah siap santap ya bun ya, karena ini dimakan seperti ini aja udah enak banget. Ini gurih, apalagi dimakan menggunakan cocolan saus, bisa saus sambal ataupun saus kacang. Ini udah enak banget, tapi kalau mau digoreng juga pastinya lebih enak ya. Oh ya, ini bisa bunda stok loh. Jadi misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi punya saya kali ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Kemudian jika minyaknya udah panas, ini bisa langsung kita masukkan aja pangsit telurnya. Ini kita goreng sampai pangsitnya ini berwarna agak kecoklatan dan kriuk crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini menggorengnya nggak usah lama-lama ya bun ya, cukup sampai kulit pangsitnya ini kriuk crispy aja, karena kan memang telurnya ini sebenarnya udah matang semua ya. Nah seperti ini udah cukup. Ini kulit pangsitnya udah berwarna kecoklatan, udah kriuk crispy. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah ini yang barusan kita goreng tadi, ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan unik banget dan terlihat sangat lezat. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Ini selain dijual satuan, bisa juga bunda kemas ya menggunakan plastik mika seperti ini. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah ya. Boleh juga ditambahkan
menggunakan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box, ini saya gunakan kemasan plastik mika yang ukuran kecil seperti ini. Kemudian saya juga menambahkan stiker thank you. Jika menggunakan plastik mika dan stiker thank you seperti ini, semakin terlihat menarik dan elegan ya Bun ya. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit pangsitnya kriuk crispy, berpadu dengan lezatnya telur sayur. Ini telur sayurnya enak banget. Gurih, berasa ada pedes-pedesnya, juga terasa lezat dan wangi dari bubuk karinya. Pokoknya ini enak banget, sedap, mantep, apalagi dimakan menggunakan saus sambal seperti ini. Ini nggak hanya untuk camilan, tapi juga untuk lauk makan juga pasti enak banget. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan, ide lauk makan, ataupun ide camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp25.340, menghasilkan 28 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp905. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.500-an sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan makaroni. Di sini saya menggunakan makaroni rebus ya, yang biasa untuk sop itu. Makaroni yang saya gunakan berbentuk ulir. Kalau misalnya Bunda mau menggunakan makaroni bentuk yang lain, boleh aja, silahkan sesuai selera. Makaroni ini saya beli di pasar, harga satu pak seperti ini Rp18.000, isinya 1 kg. Tapi yang terpakai untuk satu resep ini hanya 300 gram aja. Makaroni ini akan saya lunakan dengan cara direndam dengan air panas. Sebenarnya Bunda boleh aja ya merendamnya dengan air dingin ataupun direbus. Nah, ini airnya sudah mendidih dan langsung aja disiram makaroninya. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak sayur agar nanti setelah dingin makaroninya ini tidak saling menggumpal. Nah, ini kita tunggu ya sampai makaroninya ini lunak. Sambil menunggu makaroninya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya terlebih dahulu. Siapkan juga telur 5 butir, ini telur yang ukuran sedang ya Bun ya. Ini kita kocok lepas terlebih dahulu dan nanti telur ini akan kita campur di dalam tumisan. Jika sudah, kocokan telur ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga sosis. Di sini saya menggunakan 4 buah sosis ya. Ini sosis sapi, Bunda boleh menggunakan sosis ayam sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770 per buahnya. Dan ini sosisnya saya potong kecil-kecil. Ini nanti akan saya goreng sebentar karena ini dari freezer ya dan agak getas serta mudah hancur. Jika digoreng terlebih dahulu, ini sosisnya bisa lebih kokoh saat kita campur di dalam adonan. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika sudah panas, masukkan sosis yang tadi sudah kita potong kecil-kecil. Nah, ini kita masak ya sampai sosisnya ini matang. Ini nggak usah sampai garing amat agar sosisnya ini nggak berkerut. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Sosisnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Ini sudah saya cuci bersih ya dan akan saya giling halus. Nah, ini udah halus. Ini bawang merah dan bawang putihnya kita pindahkan ke dalam wadah. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat makaroni yang tadi kita rendam dengan air panas. Nah, ini punya saya udah lunak ya. Ini akan saya tiriskan terlebih dahulu. Jika sudah ditiriskan, ini akan kita tumis dengan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus.
Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan jika minyaknya sudah panas, boleh dimasukkan 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Ini kita tumis sampai bawangnya harum dan matang. Nah, seperti ini udah cukup ya. Jika sudah seperti ini, Bunda boleh memasukkan makaroni yang tadi sudah kita lunakkan. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar ya sebelah bawahnya agar bawang merah dan bawang putihnya nggak gosong. Kemudian tambahkan juga sosis yang tadi sudah kita potong kecil-kecil dan goreng sebentar. Nah, ini kita aduk-aduk lagi ya. Kemudian tambahkan juga garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, dan kaldu bubuk 1 saset. Ini kita aduk ya sampai rata. Dan jika sudah rata, kemudian api kompornya kita matikan terlebih dahulu. Kemudian masukkan telur 5 butir yang tadi sudah kita kocok lepas. Ini kita aduk-aduk sampai rata ya. Ini kenapa api kompor saya matikan terlebih dahulu agar ini telurnya nggak keburu menggumpal dan bisa lebih tercampur merata dengan makaroninya. Nah, ini kita aduk terus ya. Jika sudah rata telurnya, ini api kompornya bisa kita hidupkan kembali. Dan ini kita masak sampai telurnya ini setengah matang. Jadi nggak sampai matang banget ya Bun ya telurnya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini telurnya udah setengah matang. Ini bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga kulit pangsit. Di sini saya menggunakan kulit pangsit yang tipis ya Bun ya. Ini saya beli yang kiloan seperti ini, harganya Rp9.000, isinya setengah kilogram. Dan untuk banyaknya ini banyak banget. Ini mungkin sekitar 120 sampai 150-an lembar. Karena ini memang tipis banget ya, dan ukurannya juga lebih kecil. Jadi memang ini bisa lebih hemat kalau beli yang tipis seperti ini. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 110-an lembar aja. Oh ya, siapkan juga untuk perkatnya ya. Untuk larutan perkatnya ini mudah. Saya hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Ini kekentalannya sedang aja ya Bun ya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai larutan perekat. Kemudian ambil 2 lembar kulit pangsit. Ini kita rekatkan dengan sedikit larutan terigu. Nah, seperti ini. Jadi satu kue menggunakan 2 lembar kulit pangsit. Kemudian ambil sedikit adonan. Ini agak kita kepal-kepal hingga bentuknya memanjang ya. Jika misalnya adonan punya Bunda masih lengket, Bunda bisa menggunakan sarung tangan plastik yang diberi sedikit minyak. Ini kita letakkan memanjang di atas kulit pangsit. Dan jangan lupa bagian pinggir-pinggirnya kita beri larutan terigu sebagai perekat. Kemudian ini kita gulung ya, dan bagian ujungnya kita tekan sedikit agar menutup. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudahnya Bun ya cara membuatnya? Ambil 2 lembar kulit pangsit. Ini kita saling rekatkan menggunakan larutan terigu. Kemudian ambil sedikit adonan makaroni telur, ini kita bentuk memanjang ya, dan kita letakkan di atas kulit pangsit. Kemudian bagian sisi kulit pangsitnya kita beri larutan terigu sebagai perekat. Nah, ini kita gulung ya. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 55 stik pangsit isi makaroni telur seperti ini. Jika sudah diisi semua, ini bisa Bunda stok ya Bun ya. Jadi, jika misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat. Kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Dan punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika sudah panas, ini langsung kita masukkan aja stik pangsit isi makaroni telurnya. Ini kita goreng sampai kulit pangsitnya berwarna agak kecoklatan dan kriuk crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini stik pangsit isi makaroni telurnya udah mateng. Kulit pangsitnya juga udah berwarna kecoklatan dan kriuk crispy. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai.
Nah, ini yang barusan kita goreng tadi. Ini terlihat sangat lezat dan kriuk crispy. Bentuknya juga unik ya. Siapa yang menyangka jika camilan kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Ini punya saya plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 5 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan saus sambal saset dan plastik mika seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika Bunda menjual di sekolahan, ini bisa Bunda kemas ya menggunakan plastik setengah kiloan. Selain menggunakan saus sambal, Bunda juga bisa menambahkan bubuk perasa seperti ini. Ini punya saya yang varian rasa bubuk balado, dan ini saya gunakan yang merek Antaka. Untuk satu bungkusnya, ini saya beli harganya Rp5.000, isinya ada 100 gram. Karena biasanya makaroni telur itu identik dengan bubuk tabur perasa ya Bun ya. Nah, jadinya seperti ini. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit pangsitnya kriuk crispy. Enak banget. Berpadu dengan lembutnya makaroni telur yang ada di sebelah dalam. Ini makaroni telurnya gurih banget. Enak, ini dimakan dengan kulit pangsit seperti ini, benar-benar perpaduan yang lezat mantap. Apalagi ditambah cocolan sambal seperti ini, semakin menambah kelezatannya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp28.589, menghasilkan 55 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp519. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.